اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rauf Kiai. Mohon maaf saya minta waktunya. Saya ini hanya orang awam. Tadi dalam kitab Hikmatut Tasyrik wa Taslimatihi dijelaskan bahwa kita luman yas'auna fil ardi fasada, yaitu memerangi siapa saja, bukan kerusakan di bumi. Kalau cuman akidah, belum boleh diperangi secara fisik. Ya, terus bagaimana pandangan Kiai pada zaman Nabi yang hanya mengirim surat, saat ditolak maka jihad langsung bertindak? Begitu Kiai. Terima kasih. Diulang. Bagaimana pandangan Kiai pada zaman Nabi yang hanya mengirim surat, tapi saat ditolak jihad langsung bertindak? Gitu. Saya tak makan buah dulu ya. Alhamdulillah. Kitabnya bukan Hikmatut Tasyrik wa Taslimatuh, Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuh. Ya, dicatat yang benar. Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuh, ya, bukan wa Taslimatuh. Ya. Hikmah syariat dan filsafat syariat karya Ahmad Ali, kalau tidak salah Ahmad Ali atau Ahmad Ali Al-Jurjawi, dosen Al-Azhar Mesir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ini yang terakhir karena sudah cukup lelah kami ya. Kami itu kalau menengok ke kiri, saya punya riwayat sakit yaitu otak. Otak saya yang kiri itu ada penyumbatan kecil dulu. Jadi kalau menghadap ke kiri itu lebih capek, lebih kuat menghadap ke kanan ya. Kalau ke kiri agak lama bisa pusing ya, cepat pusing. Kalau ke kanan lebih lama. Itu kadang-kadang tamu nggak paham. Tamu di rumah saya yang kiri jarang saya sapa. Yang sebelah kanan banyak saya ajak bicara. Ya, karena ada riwayat begitu. Jadi begini, perang jihad itu ada macam-macam. Nah ini sebagai penutup ya. Ada jihad al-jihadul mali, jihad dengan harta benda. Al-jihadul mali, jihad dengan harta benda. Orang tua kalian itu jihad. Karena apa? Karena orang tua kalian membiayai mondok pesantren ini. Di pondok ini ngaji, mencari ilmu agama Allah, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini semua orang tua kalian jihad. Jihad apa? Al-jihadul mali, jihad dengan harta. Karena membiayai. Ya. Yang kedua, ada al-jihadut tablighi. Jihad dengan cara menyampaikan. Al-jihadut tablighi. Jihad dengan cara menyampaikan. Kita sampaikan. Biasanya orang menyampaikan itu tidak harus orang yang sangat alim. Menyuruh orang sholat, tidak menunggu dia itu ulama besar. Baru boleh menyuruh sholat, jangan. Orang biasa pun punya hak menyuruh orang lain sholat.
Namanya adalah al-jihadut tablighi, jihad menyampaikan. Kamu belum sholat, kamu belum jamaah, wudu kamu batal, sholat kamu belum sah, bacaan fatihahmu belum sah. Wah, itu al-jihadut tablighi, jihad menyampaikan. Yang ketiga adalah al-jihadut ta'limi, jihad mengajar. Para ustadz, para guru, para kiai di pondok-pondok pesantren ini jihad semua. Para kiai-kiai ini jihad semua. Al-jihadut tablighi dan al-jihadut ta'limi. Jihad semua, ustadz-ustadz ini jihad semua. Al-jihadut tablighi, al-jihadut ta'limi. Jihad menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, sakafatan, peradaban diajarkan, hadarah, peradaban, sakafah, kebudayaan, tarbawi, pendidikan, antara ilmiah dan amaliyah diajarkan para kiai. Ini jihad at-tablighi. Sudah berapa itu? 3 ya? Yang keempat, al-jihadus siyasi, jihad lewat politik. Nah, DPR memperjuangkan agama Allah. Itu kesempatan jihad siyasi. Jangan hanya dapat bayaran, tapi al-jihadus siyasi. DPR berfungsi al-jihadus siyasi, jihad lewat politik. Karena dia punya kekuasaan memperjuangkan agama Allah. Karena dia punya kekuasaan sebagai hakim tinggi memperjuangkan hukum Allah. Karena dia sebagai orang pimpinan Mahkamah Konstitusi memperjuangkan hukum Allah. Misalnya begitu. Itu namanya al-jihadus siyasi. Jihad lewat politik. Yang kelima adalah al-jihadul qitali, jihad lewat perang. Nah, itu namanya al-jihadul qitali, jihad lewat apa? Perang. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu semua peperangannya dievaluasi oleh para ahli sejarah. Semua dimulai oleh lawan. Jadi kalau tentang surat pasti ada masalah lain. Nanti ketemu di kitab sejarah. Ada sahabat yang dibantai, ada orang yang dianiaya. Pokoknya ada kasus yang mereka mulai. Namanya dalam Al-Quran, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka memulai lebih awal. Nah, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka orang-orang kafir memulai memerangi. Kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan. Jadi mereka memulai. Pasti ada faktor memulai. Nanti diteliti lagi dalam sejarah. Semua kasus perangnya Rasulullah tidak ada kedoliman yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah melakukan kedoliman. Al-Islam qama bil adalah la bisayf. Islam berdiri dengan keadilan, bukan dengan pedang. Al-Islam qama bil adalah la bisayf. Al-Islam qama bil adalah, Islam berdiri dengan keadilan, bukan dengan pedang. Wahum bada'ukum awwala marrah. Orang-orang kafirlah yang memulai. Karena mereka itu memulainya itu mengkritik. Maka Rasulullah mengirimkan model jihad tablighi. Karena mereka itu orang awam yang belum tersentuh oleh Islam, atau sudah Islam tapi masih awam, Rasulullah mengirimkan jihad ta'limi. Karena mereka itu orang muslim yang miskin, maka Rasulullah mengirimkan al-jihad al-mali. Karena mereka bersenjata, memerangi, maka Rasulullah mengirimkan pasukan al-jihadul qitali, jihad dengan perang. Pasti begitu. Ya, cukup ya. Semoga barokah semua.
manfaat semua, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Saya akan menghadiahkan 2 kitab saya. Siapa yang menerima atas nama pengasuh, atas nama keluarga, atau atas nama kepala pondok? Ya. Jadi yang satu adalah Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Ini kitab, Anda tulis ya, kitab saya ini saya susun setelah musyawarah saya dengan Dubes, Duta Besar Indonesia di Afghanistan, Mayor Jenderal Arif Rahman. Kami bermalam di rumahnya di Jakarta, habis sarapan, habis subuh, sholat subuh saya yang menjadi imam, beliau menjadi makmum, kemudian sarapan, dikasih menu nasi goreng, saya masih ingat, kemudian omong-omong bagaimana Kiai tentang Afghanistan. Kiai harus pergi ke sana. Saya mau didatangkan ke sana di Afghanistan untuk berpidato di depan presiden mereka, presiden Afghanistan, dan seluruh kabinet dan menteri. Akhirnya saya dengan Pak Junaidi, siapa itu, Sekjen MUI sekarang dari Muhammadiyah. Masya Allah, saya lupa. Yang baru rame menolak HIP itu loh. Junaid siapa itu? Ya, yang menolak HIP itu, ya itu mau diberangkatkan sama Dubes dengan saya di Afghanistan. Tugasnya saya ceramah, beliau juga ceramah. Nah, karena saya bukan dari NU struktural, tapi kultural, beliau Pak Arif Rahman mengatakan Kiai mewakili dari NU, masyarakat NU. Biar Pak Junaidi mewakili dari masyarakat Muhammadiyah. Akhirnya mau berangkat ke sana masih kurang aman. Terus saya menulis materi ceramah saya di Afghanistan. Akhirnya jadilah kitab Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Karena saya mewakili dari masyarakat NU, ini mewakili dari masyarakat NU, menurut permintaan dari Pak Arif Rahman, maka atas izin Allah saya harus tanggung jawab. Mewakili dari masyarakat NU, maka saya mengambil dari Qonun Asasi NU. Ya, undang-undang ke-NU-an, Qonun Asasi NU yang ditulis Hasyim Asy'ari, saya ambil di sini. Bagaimana petunjuknya beliau yang menginspirasi, akhirnya terselesailah buku ini, kitab ini tentang pri kemanusiaan dari warisan Afghanistan. Jadi semua ini tentang pri kemanusiaan, kitabnya dari Afghanistan semua. Saya ambilkan hadisnya juga dari hadis-hadis yang pengarangnya Afghanistan. Nanti kasus apa terhubung Afghanistan? Apa terhubung Afghanistan yang menuju pada masalah pri kemanusiaan? Di sini ya, diambil terinspirasi dari kitabnya Hasyim Asy'ari, yaitu Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. PBNU-nya belum saya kasih. Yang saya kasih Pak Marzuki Mustamar. Saya titipkan kepada NU Jatim, Gus Salam, cucunya Kiai Bisi Samsuri Jombang. Saya kasih kitab ini.
Bukan, dari majalah Aula, dari majalah Aula NU saya kasih ini, saya titipkan untuk Gus Salam dan Ki Marzuki Mustamar. Tapi ingat saya sudah saya berikan sebagian ke PBNU. Kitab ini, jadi ini kitab mewakili dari pemikiran ke-NU-an terkait untuk Afghanistan. Ini yang satu ya, terkait peri kemanusiaan. Yang kedua, saya mau menghadiahkan kitab kami Nasihatul Junud, tetapi ini banyak harokatnya yang salah. Ingat saya, sudah saya koreksi belum sempurna. Sudah saya koreksi tapi belum selesai semua, insya Allah. Tapi sudah hampir 100%, yaitu Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Jadi tentara itu bagaimana? Karakter tentara setan itu bagaimana, tentara zaman Rasulullah bagaimana, tentara itu harus bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, terhadap pemimpin bagaimana, kemanusiaannya bagaimana. Bahkan terakhir kami menulis doa dari bahaya dari depan, bahaya dari belakang, bahaya dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Ini hadis saya temukan, ini cocok untuk tentara. Karena tentara perang, harus dia berdoa bagaimana Allah melindungi dia dari bahaya dari depan, bahaya dari belakang, bahaya dari kanan, bahaya dari kiri, bahaya dari atas, bahaya dari bawah. Ini hadis. Kita yang bukan tentara pun harus berdoa ini. Ya. Bukan hanya tentara, ya. Ini kitab saya kasihkan pertama maaf ini bukan politis, kami berikan tapi belum dipelajari saya yakin ya. Pak Gatot Nurmantio, terus terang saja saya kasih kitab ini Pak Gatot Nurmantio waktu itu. Saya ketemu beliau di Mabes, ya, saya kasih kitab ini dan belum ditransit sampai sekarang. Transit harus izin kami, ya, tidak boleh menerjemahkan langsung, harus pakai izin, ya, karena ini adalah ada sejarahnya begitu, ya. Jadi ini kitab tentang menasihati tentara. Saya hadiahkan ke pondok ini. Kalau ini alhamdulillah sekarang sudah dicetak banyak. Di Lasem ada yang jual, bukan saya yang jual. Ya, saya tidak menjual, tapi ada saudara saya yang mencetak kitab ini. Paham ya? Ini kitab sudah dicetak, Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan dan Nasihatul Junud, menasihati tentara. Mohon izin saya menitipkan kitab ini untuk Pondok Pesantren Al-Falah. Sebelum penyerahan cindramata, dimohon dengan hormat untuk menutup seminar dengan doa. Iya. Oleh Ki Haji Qayyum Mansur. Oh iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuna wa maulana. Allahumma antal karim fa akrimna wa antal muafi afina wa antal sattar fastur uyubana wa antal ghaffar faghfir dhunubana. Allahumma ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladina talabul haq minkal haq ya haq wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah seminar pada malam hari ini dengan tema relevansi jihad di era dan bagi generasi milenial
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber Ki Haji Abdul Qayyum Mansur. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Waktu selanjutnya kami perserahkan kepada pembawa acara. Dari kami atas nama moderator akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.